Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian. Jadi hari ini kita masuk lagi di matematika, yaitu kita akan belajar mengubah bentuk pecahan ya. Jadi yang paling pertama itu, supaya tidak terlalu lama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Desimal. Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini itu adalah pecahan biasa itu bisa kita rubah menjadi pecahan desimal, ataukah kalau kalian belum paham, pecahan biasa itu kan dia pakai per. Kalau desimal itu dia pakai koma ya, seperti itu. Jadi misalnya seperdua ya, seperdua. Kita mau rubah menjadi pecahan desimal ya, pecahan desimal. Jadi ini kan perlu kalian ketahui, bentuk pecahan biasa ini adalah sebenarnya adalah bentuk apa? Pembagian ya, bentuk pembagian seperti itu. Nah, karena dia bentuk pembagian maka dari itu kita masukkan ke dalam bentuk pembagian tersebut. Jadi seperdua ini artinya 1 dibagi 2. Jadi 1 dibagi 2. Oke. Nah, pertanyaannya di sini, 1 dibagi 2 itu bisa atau tidak? Jawabannya tidak bisa. Karena kenapa? Jika kita ingin membagi dan kita menginginkan hasil yang positif ya, berarti kita harus merubah angka yang dibagi itu lebih besar daripada angka yang membagi. Angka yang dibagi di sini adalah 1, angka yang membagi adalah 2. Jadi caranya bagaimana? Kita kasih di sini tambah 1 0. Nah, karena kita sini tambah 1 0, maka di atas ini kita tambah juga 0, ya, seperti itu. Oke. Nah, sini sudah dapat 10. Nah, ini sudah bisa. Jadi kita bagi saja 10 bagi 2. 10 bagi 2 kita dapat 5. Oke. Kita dapat 5, kita bagikan kembali, kita kalikan. Jadi 5 kali 2 itu 5 kali 2 itu hasilnya berapa? Kita akan dapat hasil 10 juga. Nah, setelah seperti ini kita kurangkan ya, kita kurangkan 10 kurang 10 dapat 0. Nah, setelah kita sudah mendapat hasil terakhir itu 0, maka artinya pembagian ini sudah selesai. Jadi kita dapat 0,5. Jadi seperdua ini adalah 0,5 seperti itu. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut ya. Kita ambil contoh lain. Oke, kita ambil contoh lain. Jadi misalnya saya punya angka di sini 1/4. Oke. 1/4 ya. 1/4 ini berarti kalau kita masukkan berarti 1 dibagi 4. Oke. 1 dibagi 4. 1 bagi 4. Oke. Karena ini 1 dibagi 4 berarti sama tadi. 1 bagi 4 itu tidak bisa. Makanya kita tambah di sini 0,1, kemudian di sini kita tambah 0, oke, seperti itu. Nah, lanjut, ini sudah bisa. 10 bagi 4 itu kita dapat berapa? 2 ya, karena kalau 3 12. Jadi tidak bisa. Jadi karena ini cuma 10, berarti kita bagi 2 saja. 10 bagi 4 sama dengan 2. Jadi ini tetap dibagi, dibagi. Hasilnya 2. Nah, kita dapat hasil 2 ini kembali engkau kalikan ya. 2 dikali 4 sama dengan hasilnya berapa? 2 dikali 4 hasilnya 8. Hasilnya 8. Nah, sekarang kita kurangkan. Oke. Kita kurangkan. 10 kurang 8 kita dapat berapa? Kita dapat 2. Nah, di sini masih ada belum 0. Karena di sini belum 0, makanya kita lakukan proses yang satu kali lagi.
2 dibagi 4 itu tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Kita tambah 0 satu lagi. Pertanyaannya, apakah kita akan menambah 0 juga di sini? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena kenapa? Kita tadi sudah menambahkan 0, di depan. Jadi walaupun kita menambahkan kembali 0 di sini untuk langkah kedua, ataukah sebentar kalau kemungkinan ada soal yang ada langkah ketiganya, kita menambahkan lagi kembali 0, itu tidak usah lagi ditambah 0 di sini. Ya, tidak usah. Kita cuma di awal tadi menambahkan 0, jadi kita tambah di sini 0, tidak usah kita tambah di sini 0 lagi. Jadi langsung saja 20 bagi 4 berarti kita dapat 5. Ya, ini 5. Oke. Jadi 5 ini kan 20 bagi 4 ya. Ini untuk kedua kalinya. 20 bagi 4 itu dapat 5. Kemudian 5 kembali dikali 4 itu dapat 20. Oke, 20 silakan dikurangkan lagi. 20 dikurang 20 dapat 0. Stop di sini karena sudah dapat hasilnya 0. Jadi seperempat itu kita dapat hasil 0,25. Jadi seperempat itu sama dengan 0,25. Jadi ini adalah pecahan biasanya. Ini pecahan biasa ya. Ini apa namanya? Desimal. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah pelajari mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal. Sekarang kita akan masuk di bentuk pecahan campuran menjadi desimal ya, desimal. Oke. Nah, langsung saja ya supaya tidak terlalu lama. Misalnya saya punya di sini 2/4 misalnya. 1/2/4. Jadi ini adalah bentuk pecahan campuran ya. Kenapa dikatakan campuran? Ya tidak usah saya jelaskan lagi karena dari awal kita sudah pelajari tentang campuran biasa seperti itu. Oke, kita lanjut. 1/2/4 itu desimalnya itu berapa? Nah, caranya itu adalah coba kita lihat di sini. Pecahan campuran ini terdiri dari bilangan utuh ataukah angka utuh ya, angka utuh atau sering kita katakan bulat ya. Dan di sini ada apanya? Pecahannya. Pecahan. Nah, karena di sini ada utuh, ada pecahan. Nah, pertanyaannya adalah caranya itu kita tetap membagi. Tapi apa yang kita bagi itu pecahannya saja. Oke? Kita bagi pecahannya. Caranya bagaimana? Berarti 2/4 itu adalah 2 dibagi 4. Oke? 2 dibagi 4. Nah, sekarang 2 dibagi 4 itu karena di sini ada angka utuh atau angka bulat. Berarti ini kita pindahkan ke sini. Oke? 1 kita pindahkan ke situ di bagian depan. Tadi adalah 0, kan? Karena di sini ada 1, berarti kita pindahkan langsung ke sini. Jadi 1, nah, 1, oke. Nah, sekarang kita lanjut. 2 dibagi 4 itu tidak bisa. Karena sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin membagi dan ingin mendapatkan hasil yang positif, maka 2 itu yang dibagi itu harus lebih besar daripada pembagi. Nah, artinya bagaimana? Kita tambah 1, 0. Oke. Kita tambah 1, 0. Pertanyaannya, kalau kita tambah 1, 0, apa yang kita tambah di sini 0, tidak usah lagi. Kenapa? Karena kita sudah dapat 1, oke, kita sudah dapat 1, jadi komanya ini ikut dari 1 yang bulat tadi yang kita pindahkan. Jadi tidak usah ditambah 0 lagi di sini. Ya, tidak usah ditambah 0 lagi di sini. Jadi 20 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 5. Hasilnya adalah 5. Oke. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita kalikan lagi. 5
dikali 4 dapat 20. Berarti kita kurangkan 20 kurang 20 dapat berapa? 0. Selesai sampai di sini. Oke. Jadi hasilnya 1/2/4 berarti kita dapat desimalnya itu 1,5. Oke. 1,5. Berarti 1,5. Nah, kita mau buktikan. Boleh, kita akan buktikan. Nah, perhatikan 1/2/4 ini, jika kita sederhanakan itu, kita masing-masing bagi 2. Berarti 1, 2 bagi 2, 4 bagi 2 sama dengan 1/2. Jadi sebenarnya 1/2/4 ini adalah 1/2. 1/2. Karena 1/2 ini kalau kita misalnya mau membongkar, berarti ini ya 1/2 berarti 1 dan 1/2. Oke. 1/2 ini adalah seperti yang kita dapat di awal itu 0,5 kan? Seperti itu. Nah, 1 ini kita tambahkan di sini. Oke. Nah, kita tambahkan. Jadi 1/2 adalah 0,5, kemudian 1 ini adalah bulat, tambahkan di bawahnya. Kalau kita mau buktikan. Caranya bagaimana? Ini 5,0 tambah 1 berarti 1. Dapat 1,5. Nah, sama kan? Ini sama dengan ini. Oke. Seperti itu. Jadi itu pembuktiannya. Oke, paham sampai sini ya?